Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa kami dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani akan menyampaikan informasi terkait dengan briefing cuaca penerbangan online untuk hari ini tanggal 11 Mei 2023. Untuk informasi terkait dengan kecepatan dan arah angin pada lapisan ketinggian mulai dari 1000 hingga 10.000 feet untuk penerbangan pesawat-pesawat kecil ataupun heli. Bisa kita lihat di sini kalau secara umum pada lapisan 1000, 3000, 5000 itu secara umum dari arah timur gitu ya, kemudian terdapat peningkatan kecepatan angin dibandingkan biasanya. Jadi ini mulai terkecil 5 knot hingga atau kalau kita lihat di sini ada yang 30 knot gitu ya. Jadi memang cukup kencang untuk anginnya dan dominan dari arah timur. Kemudian pada lapisan 10.000 feet ini mulai bervariasi, jadi ada sedikit variasi di sini. Kalau kita lihat ada sedikit ini ya, vortex di Laut Jawa. Ini arahnya dari arah untuk wilayah Jawa sendiri dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 15 knot. Untuk informasi terkait dengan aerodrome forecast untuk wilayah Semarang, itu secara umum anginnya untuk hari ini ya, secara umum anginnya dari arah 120 derajat dengan kecepatan 10 knot, kemudian visibility-nya 7 kilo dengan kondisi perawanannya sekitar 1400 feet. Pada pukul 8 hingga 10 UTC diperkirakan terjadi perubahan pada beberapa parameter cuaca, meliputi visibility menjadi 3 kilo, kondisi cuacanya hujan disertai dengan TS, kemudian kondisi perawanannya VUCB 1300 feet, broken 1400 feet. Untuk medium level CQX chart yang kali pukul 6 UTC, kalau kita lihat di sini potensi pertumbuhan awan-awan konvektif itu masih kita amati, utamanya untuk wilayah Pulau Jawa secara keseluruhan, kemudian Sumatera bagian selatan hingga tengah, kemudian Kalimantan bagian timur hingga utara, dan kemudian wilayah Pulau Sulawesi. Lanjut untuk wind time chart pada ketinggian terbang 5000 feet. Ini kalau kita lihat di sini anginnya secara umum dari arah timur dengan kecepatan yang bervariasi antara 5 hingga 25 knot. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 18 hingga 20 derajat Celcius. Pada ketinggian 10.000 feet kalau kita lihat di sini ini mulai ada perubahan pada kecepatan arah angin ya, dimana arah angin mulai dari arah utara hingga timur dengan kecepatan yang bervariasi antara 5 hingga 15 knot pada ketinggian. Kemudian juga suhu udaranya bervariasi mulai dari 10 hingga 12 derajat Celcius. Pada ketinggian 18.000 feet kalau kita lihat di sini anginnya umumnya dari arah utara hingga timur dengan kecepatan yang juga bervariasi antara 10 hingga 20 knot. Kemudian suhu udara pada lapisan ini diperkirakan berkisar antara -4 hingga -3 derajat Celcius. Pada ketinggian 24.000 feet ini secara umum angin dari arah timur dengan kecepatan yang bervariasi antara 10 hingga 20 knot. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara -14 hingga -13 derajat Celcius. Sementara untuk informasi aerodrome forecast wilayah setempat, kalau misalnya kita lihat di sini ini untuk penerbangan yang menuju ke wilayah Kalimantan khususnya, suhu udaranya Kalimantan Tengah khususnya kecepatan anginnya berkisar antara dari arah 100 derajat dengan kecepatan 5 knot, visibility-nya 9 kilo dengan kondisi perwarnanya sekitar 1300 feet. Untuk wind time chart pada ketinggian 30.000 feet kalau kita lihat di sini secara umum masih dominan dari arah timur, kemudian kecepatan anginnya berkisar antara 5 hingga 20 knot. Sementara itu untuk suhu udaranya berkisar antara -29 hingga -28 derajat Celcius. Pada ketinggian 34.000 feet secara umum angin dari arah timur dengan kecepatan yang bervariasi antara 10 hingga 25 knot, kemudian suhu udaranya berkisar antara -39 hingga -38 derajat Celcius. Sementara itu untuk informasi terkait aerodrome forecast untuk penerbangan yang menuju ke wilayah barat Indonesia khususnya wilayah Jakarta, di mana anginnya dari arah 50 derajat dengan kecepatan 10 knot, visibility-nya 8 kilo, kondisi perawarannya sekitar 2000 feet.
Kemudian pada pukul 15 hingga 17 UTC diperkirakan terjadi perubahan pada parameter angin berubah dari arah 110 derajat dengan kecepatan 3 knot, visibility-nya 5 kilo dengan kondisi cuacanya hazy. Untuk high level SIG WX chart yang valid pukul 6 UTC, kalau kita amati di sini memang secara umum potensi pertumbuhan awan-awan konvektif itu umumnya kita temukan untuk wilayah Pulau Jawa, khususnya Sumatera bagian selatan, juga Kalimantan bagian selatan dan timur, dan sebagian besar wilayah Sulawesi. Untuk high level SIG WX chart yang valid pukul 12 UTC, kalau kita lihat di sini juga masih sama. Jadi secara umum potensi pertumbuhan awan konvektif ada di wilayah Jawa, Sumatera bagian selatan hingga tengah, kemudian Kalimantan bagian utara, dan juga perlu diwaspadai adanya potensi persebaran abu vulkanik dari Gunung Krakatau ya di sini. Untuk informasi terkait dengan citra satelit, kalau kita amati di sini, tadi ada vortex ya. Kalau kita lihat di sini, jadi memang awan-awan cukup masif untuk wilayah Laut Jawa. Kemudian juga wilayah Samudra Hindia bagian selatan Jawa, juga Samudra Hindia bagian barat wilayah Sumatera. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Safe flight and stay healthy.